Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Alfiatur Rohma dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PPL dari rumah. Di video kali ini saya akan membahas tentang katalogisasi. Jangan lupa disimak baik-baik ya videonya. Pada video kali ini kita akan membahas yang pertama, katalog dan katalogisasi. Yang kedua, tujuan katalog. Yang ketiga, kegiatan katalogisasi. Yang keempat, katalog deskriptif. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya, mulai dari katalog dan katalogisasi. Nah, kalian sudah tahu belum tentang katalog itu apa? Secara bahasa, katalog itu berasal dari kata katalogus yang berarti daftar barang atau benda yang disusun untuk tujuan tertentu. Secara istilah, katalog merupakan daftar bahan pustaka yang dikoleksi oleh perpustakaan yang merupakan wakil bahan pustaka dan disusun secara sistematis atau menurut sistem tertentu. Sudah paham belum tentang katalog? Nah, kita lanjut ya tentang katalogisasi. Sedangkan katalogisasi ini merupakan proses pembuatan katalog di mana dalam katalog dicantumkan data-data penting yang terkandung dalam bahan pustaka, baik secara fisik atau deskriptif maupun isi intelektual atau subjek, misalnya nama pengarang, judul, penerbit, dan subjek. Selanjutnya tujuan katalog ya. Yang pertama, memungkinkan seseorang menemukan bahan pustaka berdasarkan pengarang, judul, atau subjeknya. Yang kedua, menunjukkan kepada pemustaka mengenai bahan pustaka yang dimiliki oleh pengarang tertentu dalam subjek tertentu atau dalam bentuk literatur tertentu. Dan yang ketiga, membantu dalam memilih bahan pustaka berdasarkan edisinya atau karakternya. Adapun kegiatan katalogisasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada katalogisasi deskriptif dan yang kedua katalogisasi subjek. Nah, kita bahas katalogisasi deskriptif dulu ya. Pengatalogan deskriptif merupakan kegiatan yang bertumpu pada fisik bahan pustaka, seperti judul, pengarang, jumlah halaman, dan yang lainnya. Kegiatan yang dilakukan memuat deskriptif bibliografi dan menunjukkan tajuk entry utama dan tajuk entry tambahan. Selanjutnya ada 8 daerah bibliografi. Yang pertama ada daerah judul dan kepengarangan. Yang kedua ada daerah impresum atau penerbit. Dan yang ketiga ada daerah edisi. Dan yang keempat ada daerah kalokasi atau keterangan fisik. Dan yang kelima ada daerah judul seri. Dan yang keenam ada daerah catatan. Dan yang ketujuh ada daerah nomor standar atau ISBN. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah daerah jajakan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya untuk 8 daerah bibliografinya beserta tanda baca yang harus digunakan. Yang pertama adalah judul dan kepengarangan. Kalian bisa menuliskan judulnya terlebih dahulu. Kemudian, beri tanda baca kurung siku untuk General Material Designation. Tanda baca ini digunakan apabila terdapat kata yang tidak sesuai dengan EYD. Misalnya judul buku Praktek Dokter. Pada kamus EYD, kata praktek yang benar adalah praktik. Nah, selanjutnya kalian bisa memberikan tanda baca sama dengan untuk judul paralel seperti judul yang ditulis dengan bahasa lain atau menggunakan bahasa asing. Tanda baca titik 2 digunakan untuk pernyataan judul lain, seperti anak judul. Tanda garis miring itu digunakan untuk pengarang pertama. Tanda koma digunakan untuk pengarang kedua dan ketiga, tidak lebih dari 3.
Jika pengarang lebih dari 3, maka penulisnya ditulis penulis pertama, koma, lalu ditulis et al. Dan yang terakhir, titik koma digunakan untuk pengarang lainnya seperti penerjemah, ilustrator, narator, dan yang lainnya. Berikutnya ada daerah edisi. Nah, daerah edisi ini angka yang digunakan itu menggunakan angka Arab seperti yang kita ketahui. Selanjutnya, tanda baca garis miring digunakan untuk penanggung jawab edisi atau jika beda dengan pengarang. Nah, dengan catatan edisi di sini disingkat menjadi ed dan cetakan itu disingkat menjadi cet. Nah, selanjutnya ada daerah impresum atau daerah penerbit. Kalian tuliskan yang pertama tempat atau kota terbit terlebih dahulu, kemudian beri tanda baca titik 2 untuk nama penerbit, dan beri tanda baca koma untuk tahun terbit. Misalnya, kota terbit titik 2 penerbit, koma, tahun terbit. Selanjutnya, daerah keterangan fisik. Kalian bisa tuliskan dahulu jumlah halamannya baik dengan angka Romawi ataupun angka Arab. Kemudian ikuti dengan huruf P atau HAL atau HLM. Nah, beri tanda titik 2 untuk ilustrasi berupa gambar atau foto, kemudian bisa ditulis dengan ILL atau ILUS. Selanjutnya, beri tanda titik koma untuk dimensi pada bahan pustaka. Digunakan dalam satuan cm atau cm. Nah, kalian juga bisa menggunakan tanda plus atau tambah jika bahan pustaka mempunyai disket atau kaset dan yang lainnya. Misalnya, IX, 209 hal titik 2 ILL titik koma 18 cm. Selanjutnya daerah judul seri. Pertama, kalian tuliskan dulu judul serinya apa. Kemudian beri tanda titik 2 untuk keterangan subserinya. Dan beri tanda titik koma untuk nomor serinya. Misalnya, judul seri titik 2 keterangan subseri titik koma nomor seri. Selanjutnya daerah catatan. Pada daerah ini biasanya sesuai dengan keperluan seperti judul asli, bibliografi, indeks, daftar pustaka, dan yang lainnya. Misalnya, bibliografi titik 2 hal titik 211 sampai 215. Selanjutnya yang ketujuh ada daerah ISBN. Kalian menuliskan dulu nomor ISBN pada bahan pustakanya dulu ya. Selanjutnya beri tanda titik 2. Selanjutnya kasih harga. Misalnya 97939252556. Titik 2 harga pada bahan pustaka 35.000. Nah, yang terakhir daerah jajakan. Dalam katalogisasi, tajuk dibagi menjadi dua, yaitu tajuk entry utama atau TEU dan tajuk entry tambahan atau TET. Pertama, tajuk entry utama adalah unsur yang menjadi titik akses utama. Kedua, tajuk entry tambahan atau TET adalah unsur yang menjadi titik akses tambahan. Nah, kalian di sini bisa melihat untuk katalog kartunya ya. Silahkan kalian lihat. Ini untuk katalog perpustakaan. Nah, ukurannya itu 7,5 dikali 12,5 cm. Nah, sekian dulu ya presentasi video kali ini. Untuk video dan materi selanjutnya kita unggah untuk minggu depan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.